Para sahabat, kali ini saya akan berbicara tentang kota mengepung desa. Biasanya yang lebih populer itu adalah desa mengepung kota, sebuah jargon yang pernah digelorakan oleh Mao Zedong pada revolusi Cina pada waktu itu. Pertanyaannya, apa makna kota mengepung desa? Dan apa perbedaan antara kota mengepung desa dengan desa mengepung kota? Saksikan video ini secara tuntas. Cara relasi desa dengan kota, biasanya orang mengingat doktrin dan gerakan Mao Zedong, desa mengepung kota yang lahir pada tahun 1926-1927. Mao itu punya tujuan yang sama yang dihelami oleh Karl Marx menuju jalan yang sosialis komunis. Tetapi dia tidak mengikuti Marx dalam hal cara. Kalau cara Marx untuk menuju sosialisme, komunisme, masyarakat tanpa kelas itu melalui kekuatan kaum proletar, terutama buruh kota yang sudah lama ditarik melalui urbanisasi dan menjadi buruh di sektor industri di perkotaan. Mao itu melihat petani sebagai kekuatan revolusi yang kemudian dia galang untuk melakukan gerilya, merebut, mengepung kota. Dan karena itu revolusi di Cina itu mengikuti jalan dari bawah dari para petani yang berbeda dengan revolusi yang dibayangkan oleh Karl Marx. Tetapi komunisme yang dibangun oleh Mao itu kemudian berbalik arah, setidaknya pada sisi ekonomi, meskipun dari sisi politik masih sama. Kalau Slavoj Žižek mengatakan bahwa Cina ini adalah totalitarianisme yang kejam dan efisien. Deng Xiaoping sejak tahun 80-an itu membalik arah gerakan Mao, yaitu dengan cara kembali ke desa atau dengan konsep ruralisasi sebagai bagian dari jalan ekonomi Cina itu menuju sistem pasar bebas atau kapitalisme. Cina juga mengundang korporasi internasional baik itu dari tanah Amerika maupun tanah Eropa itu untuk mendirikan banyak pabrik yang ada di Cina. Dalam konteks ini saya lalu mengingat pada tahun 2005 wali kota Beijing berkunjung ke Indonesia, ke kota Jogja dan mampir ke kampus HPMD. Waktu itu dibawa oleh sahabat Juni Tamrin. Kami berkumpul dalam diskusi itu, lalu seorang teman itu bertanya, bagaimana hubungan desa dengan kota di Cina? Bagaimana kondisi desa di Cina hari ini? Apakah desa mengepung kota, doktrin Mao itu masih berlaku? Apakah orang desa itu masih melakukan urbanisasi ke kota? Lalu sang wali kota menjawab bahwa itu semuanya sudah berubah sejak tahun 80-an setelah Presiden Deng Xiaoping itu berkuasa. Yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu gerakan kembali ke desa dengan ruralisasi. Ada korporasi besar yang tumbuh di kota, tetapi juga ada korporasi rakyat yang tumbuh di desa-desa. Sehingga orang desa itu sudah punya aktivitas di desanya masing-masing, baik melalui industri rumah tangga maupun dengan village enterprise. Nah, sementara korporasi besar di kota itu justru mengalami kekurangan tenaga kerja sehingga Cina mendatangkan tenaga kerja dari luar termasuk Indonesia.
Yaitu cerita dari seorang wali kota Beijing pada tahun 2005. Nah, bagaimana kita? Ya, bagaimana kita? Atau ini dulu deh. Jadi setelah ini, tapi maknanya apa yang disampaikan oleh Deng itu bukan kota mengepung desa, tapi ini ruralisasi, bukan perluasan urbanisasi gitu. Kalau tingkat urbanisasi kita sama Indonesia, kita sama Cina itu kalah. Kita mencapai 4%, Cina di bawah itu. Urbanisasi dalam pengertian perluasan kota sampai ke desa-desa. Tetapi sumbangan pertumbuhan ekonominya terutama GDP-nya kita rendah. Ya, dibanding dengan Cina dan juga Asia Pasifik pada umumnya. Sekarang ada gelombang baru setelah kapitalisme ekonomi itu tumbuh secara ekspansif, secara masif di Cina. Sekarang ada sosok namanya Jack Ma, Alibaba, yang dia menggalang, mengorganisir paling tidak dimulai selama 8 tahun itu baru terasa hasilnya. Yaitu mengorganisir kekuatan ekonomi produktif yang berbasis pada korporasi rakyat di level daerah, di level rakyat, di level desa dan daerah. Kemudian dibingkai dengan platform digital ekonomi. Nah, itu berkembang sangat pesat, luar biasa, sehingga saya ingin mengatakan bahwa revolusi Alibaba, revolusi Jack Ma ini disebut sebagai desa mengepung dunia. Tentu berbeda maknanya dengan desa mengepung kota yang pernah disampaikan atau digelorakan oleh Mao Zedong pada waktu itu. Artinya apa? Artinya kekuatan kekuatan korporasi rakyat dengan konsolidasi desa dan proteksi negara ini tumbuh sangat masif, sangat luar biasa, sehingga ya hasilnya seperti sekarang. Cina menjadi raksasa ekonomi dunia. Pada tahun 2012 itu tim Pansus RUU Desa itu berkunjung ke desa Huasi di Cina. Desa itu kaya raya. Sebelumnya luasnya hanya 3 km persegi, tapi dengan penggabungan menjadi hampir 33 km persegi. Dan Huasi mengklaim itu sebagai desa yang terbaik di kolong bumi, terutama karena kapitalisme, karena kemakmurannya yang sudah melimpah ruah. Lalu bagaimana kita? Ya, kita punya pengalaman juga. Yang namanya desa mengepung kota itu punya sejarah itu, tetapi berbeda dengan desa mengepung kota yang dilancarkan oleh Mao. Bahwa desa mengepung kota di Republik Indonesia, atau di kita lah Indonesia ya, itu diawali dari kolonialisasi, urbanisasi, dan industrialisasi. Jadi hasil bumi itu ya urbanisasi kapital itu, kemudian tenaga kerja murah dari desa dibawa ke kota untuk menggarap pabrik-pabrik yang kemudian dilancarkan oleh kolonial. Tentu selain juga ada program kolonisasi, misalnya orang-orang Jawa dikirim ke tanah Sumatera, ke tanah Sulawesi Selatan, dan sebagainya. Dan itu yang kemudian menjadi persoalan besar di Republik ini. Jadi urbanisasi itu yang paling konkret itu tadi, pertama adalah industrialisasi, kemudian yang kedua adalah migrasi orang desa ke kota, dan setelah kota ini mengalami eksplosi, mengalami kelebihan beban, lalu sekarang definisi urbanisasi itu diperluas, diperlentur. Oh, ini adalah perluasan kota ini. Perluasan kota itu artinya membentuk kota-kota baru yang ada di desa. Tapi tetap saja yang namanya arus urbanisasi dari desa ke kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan sebagainya masih terus berjalan. Dan kita setiap Lebaran pasti heboh lah soal kegiatan arus mudik, arus balik ini, dan itu pemandangan setiap hari. Dan dalam konteks ini Presiden Joko Widodo mengambil posisi yang menarik sebenarnya, yang seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa
platformnya Indonesia sentris. Indonesia sentris itu berarti bukan hanya Jawa, bukan hanya Jakarta, tetapi di daerah, di desa. Jadi membangun Indonesia dari pinggir dengan cara memperkuat daerah dan desa. Ini artinya Indonesia sentris. Jadi artinya kepentingan nasional itu ya bukan hanya kepentingan pusat, bukan, dan tidak hanya didefinisikan secara sepihak oleh Jakarta. Nasional itu ya artinya nationwide, di seluruh bangsa, di seluruh negeri yang begitu beragam. Jadi kalau kita bicara Indonesia tentu tidak hanya bicara Jakarta, tetapi ya bicara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote begitu. Ya, ini artinya kita menyeluruh nationwide. Nah, saya ingin mengatakan begini, desa itu adalah tradisi Asia. Ini yang penting ini. Jadi kita ada diskursus tentang desa mengepung kota, kota mengepung desa ini kita letakkan dalam kerangka itu. Desa adalah tradisi Asia. Yang berbeda dengan tradisi tribalisme di Afrika atau tradisi community di tanah Amerika dan Australia, maupun juga tradisi rural di Eropa. Karena apa? Karena Eropa itu tumbuh sebagai negara yang sangat leviathan liberal, bahwa desa itu sebagai sebuah negara kecil, atau kalau kita namanya kesatuan masyarakat hukum, dan segala hal ada di situ itu dilenyapkan atau diakhiri oleh negara. Semuanya diserap dengan sentralisasi, birokratisasi, integrasi, unifikasi, bahkan juga dengan cara-cara perang untuk menundukkan desa. Sehingga yang tersisa adalah rural. Rural itu lebih banyak bicara tentang area, tentang wilayah, yang kemudian mengilhami konsep rural development. Ini tradisi itu penting untuk kita lihat, kita bedakan, sehingga cara rural development untuk masuk ke desa itu sering tidak ketemu. Community development masuk ke desa sering tidak ketemu. Sehingga ini kalau kita sebagai tradisi, desa sebagai tradisi Asia itu artinya ini ada dualisme antara negara dan desa. Desa itu sebagai fakta. Fakta sejarah, fakta sosiologis, fakta ekonomi, dan sekaligus juga fakta politik pemerintahan. Ini jadi bukan hanya sekedar unit administratif, bukan hanya sekedar komunitas, atau bukan sekedar ini sebagai asosiasi manusia untuk menjaga social order seperti yang dibayangkan oleh Aristoteles pada zaman 300 tahun atau tahun 300 sebelum Masehi. Tetapi desa ini maknanya adalah masyarakat luas dan negara kecil tadi. Dengan cara begitu kita desa itu ya subjek, desa itu ya perspektif untuk melihat banyak hal, melihat ekonomi, melihat pemerintahan, melihat negara. Jadi bukan sebaliknya, ya boleh-boleh saja, sangat sah ketika negara itu memandang desa karena memang desa menjadi bagian dari negara. Tapi orang Jawa bilang bahwa desa mawa coro, negara mawa toto. Itu namanya cara desa dan tata negara, dua hal yang berbeda. Dan perlu ditemukan jalan yang terbaik di antara itu. Dan saya sudah bahas dalam video sebelumnya tentang relasi kuasa negara dan desa. Nah, Michael Wood, ini ya saya mengutip Michael Wood, jadi ahli geografi manusia dari Inggris, dia bilang bahwa ya kalau kita membayangkan village, membayangkan rural village itu, maka di sana ada lokalitas. Lokalitas itu ya ada nilai, ada budaya. Jadi dia bukan hanya kertas putih, kertas kosong, tapi juga ada community-nya yang punya identitas, punya nilai yang perlu diperhatikan. Kemudian juga ada life, ada livelihood, ada kehidupan, penghidupan. Yang ini tentu ada persenyawaan, ada persatuan antara komunitas dengan
sumber-sumber ekonomi termasuk hasil bumi gitu. Jadi artinya ini penting untuk melihat bahwa ya akhirnya desa itu kan nanti memberikan sumbangan hasil bumi terhadap negara, terhadap negeri, terhadap kota juga. Kemudian yang ketiga, dia melihat representasi. Jadi 2 poin tadi tentang kehidupan-penghidupan dan lokalitas itu dihadirkan, ya. Selalu didiskursuskan, disampaikan. Kalau saya memahami yaitu suasana kebatinan ya, representasi itu. Kalau misalnya orang desa bilang desa Mawacoro negara Mawototo itu artinya ini namanya representasi. Sama juga ketika orang Minang itu suka bicara nagari itu republik kecil, itu namanya representasi. Diskurs, kepentingan, aspirasi yang selalu dihadirkan ya antara lain untuk menghalau atau bernegosiasi supaya negara itu tidak semena-mena melakukan campur tangan terhadap kehidupan desa. Jadi cara memandangnya begitu, artinya kalau kita berbicara desa itu tidak hanya bicara tentang administrasi pemerintahan, lalu mengatakan bahwa administrasi pemerintahan ini yang terpenting abaikan fakta sosiologis, ya. Itu kan ajaran kolonial itu. Jadi bukan begitu caranya. Karena pemerintahan ini kan lahir, tumbuh, berkembang itu berakar pada fakta-fakta sosiologis, pada kepentingan masyarakat setempat, dan pemerintah itu dibuat itu tidak hanya ngurus kantor, tidak hanya ngurus pelayanan publik ya, dan pelayanan publiknya itu punya makna yang lebih luas, termasuk mengatur mengurus kehidupan ekonomi dan kehidupan sosial. Jadi pemerintahan itu embedded dalam kehidupan sosial dan ekonomi, dan desa itu punya tradisi yang panjang baik sebagai fakta sosiologis, fakta sejarah maupun fakta politik pemerintah yang tidak bisa diabaikan. Jika negara masuk ke desa atau proyek masuk ke desa dengan cara masuk ke desa melalui desa tetapi tanpa desa, itu akan menimbulkan masalah. Baik itu tujuannya tidak tersampaikan, tetapi juga menimbulkan kerugian yang besar dalam konteks kehidupan berdesa. Nah, bagaimana makna dan cara kota itu mengepung desa? Jadi kita tidak hadir seperti negara di Eropa, berbeda sekali. Tetap ada dualisme antara negara dan desa. Negara berurusan dengan kepentingan warga, desa itu berurusan dengan kepentingan masyarakat setempat. Itu dua hal yang sangat berbeda dan penting untuk kita dudukkan dengan lebih baik. Kota, negara, modal itu satu kesatuan. Jadi negara dibentuk ya dengan cara membentuk kota. Jadi artinya kalau pembentukan negara itu pasti akan ada pembentukan kota dan pembentukan modal. Jadi ini segitiga ya. Kota, kapitalisme sama negara ini satu paket. Dan itu entah yang terjadi di revolusi industri di Eropa, di Amerika, maupun dengan proyek kolonialisme di negeri jajahan termasuk kita. Jadi polanya pola negaranisasi, kapitalisasi gitu, kotanisasi, urbanisasi itu menjadi satu paket. Dan kalau kita bicara tentang kota mengepung desa, siapa kota itu? Ya, kota itu anasir-anasir negara, tangan-tangan negara. Bukan hanya tangan negara, tetapi adalah para pihak yang kemudian hidup dengan melakukan eksploitasi terhadap kota. Bisa teknokrat, bisa tengkulak, bisa korporasi nasional maupun korporasi global, termasuk orang-orang ilmuwan, para sarjana, orang-orang pintar yang semuanya hidup di kota yang saya sebut sebagai kaum urbanis. Kaum urbanis ini merasa lebih maju, lebih hebat, pokoknya lebih segala-galanya, lalu memandang desa itu jadul, kuno, kolot, tahayul, goblok, malas, suka mencuri, dan sebagainya. Jadi yang jelek-jelek ini cara pandang orientalis. Itu warisan kolonialisme begitu. Ya, jadi ini cara pandang yang terus diawetkan dan
Apa yang disebut dengan kota dan negara, dua sisi mata uang itu ada 4 rezim. Jadi negara dan kota itu dua sisi mata uang. Punya 4 rezim. Yang pertama rezim pemerintahan. Pemerintahan ini bestur administratif. Pemerintahan administratif atau negara peraturan pemerintahan administratif, dan itu warisan dari masa lalu. Jadi ini orientasinya lebih banyak mengatur bukan dalam pengertian negara hukum yang demokratis, tapi negara peraturan. Jadi artinya hukum bukan sebagai ekspresi kehendak dan kedaulatan politik, kedaulatan rakyat, tetapi hukum itu sebagai instrumen administrasi untuk menekankan kewajiban. Dan itulah yang saya sebut sebagai order and law, bukan law and order. Kalau negara hukum demokratis itu artinya law and order. Tetapi kalau negara peraturan administratif itu order and law. Jadi ordernya dulu, tertib, tata gitu ya, tertib barisan itu yang paling utama. Jadi garis yang sangat hierarkis ya, yang kayak sistem komando itu harus diutamakan. Jadi demokrasi itu sesuatu yang agak tabu. Otonomi itu tabu. Ya, tapi tertib yang paling utama. Karena itu dibuat oleh banyak aturan sedemikian rupa sehingga kalau mengatur tentang uang, yang paling penting uang itu selamat. Uang negara bukan untuk uang rakyat. Jadi menekankan kewajiban dan tanggung jawab. Kewajibannya bukan pada rakyat, tapi kewajiban ke atas. Itu yang disebut juga sebagai korporatisme negara. Ini rezim pemerintahan kita seperti itu. Yang kedua itu rezim pembangunan. Ini warisan developmentalisme. Jadi pembangunan ini orientasinya tentu ekonomi yang paling utama. Ya, jadi ini ekonomi, terus kemudian orientasinya adalah untuk meningkatkan produktivitas, terutama yang di kota. Kalau desa itu nanti dulu gitu. Karena kembali ke yang tadi, sebenarnya saya ingin mengingatkan juga, dan kemarin sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Ini Michael Lipton, dia bilang bahwa ya soal kemiskinan ya itu penting untuk dianalisis secara kelas, tapi kelasnya bukan kelas borjuis dan proletar, tapi kelas kota dan kelas desa. Ya, kota memiliki segalanya, desa nggak punya. Jadi kalau desa itu miskin karena desa itu tidak punya kekuasaan politik, karena kekuasaan politiknya tersedot di tangan negara dan kota. Dan itu juga untuk kepentingan modal juga akhirnya. Jadi rezim pembangunan ini nanti wujudnya dalam bentuk proyek. Proyek ini banyak banget nih. Ya, jadi ya macam-macam lah proyek-proyek yang masuk desa itu, yang tadi saya sebut masuk ke dalam desa, melalui desa, tetapi tanpa desa. Dan itu luar biasa. Jadi proyek itu ya ada definisinya, ada ukurannya, ada kelompok sasarannya, ada datanya, ada monefnya, dan ujungnya adalah pertunjukan. Ya, jadi misalnya penanggulangan kemiskinan, itu proyek. Itu dari pembangunan tuh. Ya, jadi artinya apa? Artinya ya penduduk desa itu yang ditarget, kelompok sasarannya. Nanti antara lain ya dibangun dengan cara bagaimana mengurangi pengeluaran, beban pengeluaran. Menjaga daya beli misalnya. Turun, tapi yang turun hanya angkanya. Angka kemiskinan yang turun, tapi orang miskinnya tidak turun. Dan orang miskinnya juga tidak diangkat harkat martabatnya. Setiap hari keluarga miskin pasti ini ya, atau dengan kalimat begini, setiap hari pasti lahir manusia dari keluarga miskin. Jadi persentasenya itu turun, tetapi ya manusianya bertambah, manusia yang miskin itu tetap bertambah. Bukan hanya miskin yang didefinisikan, dibikin indikator, dibikin teknis, tapi kan orang rentan juga banyak. Yang tidak disebut miskin itu
hidupnya juga banyak yang sengsara. Jadi kalau misalnya di kampung saya ada misalnya ada 6 keluarga yang begitu, saya yakin di kampung yang lain, di RT yang lain, di RW yang lain, atau di desa yang lain pasti ada kayak begitu juga gitu. Ya, jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa ini satu tempat ini mewakili semuanya, tetapi gejala yang sama pasti bisa juga terjadi di tempat-tempat lain yang jumlahnya juga banyak. Jadi pembangunan itu wujudnya proyek. Ya, jadi kita ini ada pembangunan yang dulu dihasilkan oleh modernisasi. Dulu Pak Harto sangat fasih berbicara tentang lepas landas, pembangunan desa itu untuk lepas landas, tapi ternyata kan yang yang tinggal yang lepas landas kan kota, desa tertinggal di landasan. Itu yang namanya kebijakan bias kota begitu. Nah ini rezim pembangunan. Kemudian yang ketiga ini rezim sektor ini. Jadi rezim sektor ini ya kejam juga ini kan. Jadi ada kebun, ada hutan gitu. Jadi misalnya ada negara dalam negara, ada konsep hutan negara, tapi juga ada negara hutan, negara kebun. Di banyak tempat desa itu tidak punya yurisdiksi, ya, wilayahnya juga milik hutan, milik kebun, gitu ya. Padahal dulu sebelum ada kebun, sebelum ada hutan, yang namanya lokalitas, livelihood sama representasi itu sudah ada. Yang namanya desa, masyarakat itu sudah ada. Tapi ini begitu ada penetapan hutan, ada penetapan kebun, semuanya diambil. Tidak hanya tanahnya, tapi juga yurisdiksinya gitu. Nah ini ada banyak tempat, misalnya di Serdang Bedagai, misalnya Bupati Sukirman itu menunjukkan bahwa 44 dari sekian desa ya, 200 sekian ya, itu ada dalam wilayah kebun. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain, ini orang indung, orang nepeng ini. Padahal beliau sudah menyampaikan itu ke pemerintah, ke menteri, tapi juga nggak ada solusi. Ya, jadi ini sebenarnya bukan desa ini. Ya, kalau desa kan harusnya punya yurisdiksi wilayah. Jadi sebenarnya sepele kok kalau mau dibuat. Seperti di tempat lain lah. Tanah itu kan bisa milik siapapun. Tanah itu bisa digunakan oleh siapapun. Kalau di situ ada kebun ya oke lah itu punya korporasi kebun. Tetapi wilayah ini kan yurisdiksi ini kan punya desa. Kalau Kemendagri mengatakan bahwa semua wilayah ini terbagi habis ke dalam desa. Oke, ini artinya yurisdiksi atau teritorialisasi. Tetapi negara kebun, negara hutan kan beda. Ada debat. Kemendagri bilang bahwa Kementerian Kehutanan ini negara dalam negara. Lalu Kementerian Kehutanan mengatakan, loh memangnya yang berkuasa di Republik ini hanya Kemendagri. Kami juga punya otoritas, kami juga punya undang-undang gitu. Ya. Dan ini rezim sektor ini memang ngeri-ngeri sedap juga gitu. Di tempat lain saya sudah berbicara ya, entah itu di sawit, di kebun, di hutan itu, ya penelitian itu sudah banyak bahwa termasuk yang Nancy Pelosi ya, hutan kaya rakyat melarat. Hutannya kaya tapi rakyatnya melarat. Ini hutan itu untuk siapa sebenarnya? Kalau menurut konstitusi kan untuk kemakmuran rakyat, tapi nyatanya kan nggak makmur rakyatnya. Tahun 2017 Presiden sudah bertanya dan itu penting sebenarnya sebagai landasan. Beliau bilang bahwa mengapa hutan di Swedia dan Finlandia bisa memakmurkan rakyat sementara hutan di Indonesia tidak memakmurkan rakyat. Yaitu tadi karena hutan negara hutan ilmiah tadi. Sama juga nanti di kebun juga begitu. Ya. Jadi kebun, hutan, pertanian ini kan sama desa ini menyatu. Itulah yang disebut dengan lokalitas kehidupan dan representasi itu. Jadi nggak bisa dihitung dengan manajemen ilmiah yang dipikir oleh orang-orang pintar. Beda sekali itu. Nah ini sektoral begitu ya, ada banyak proyek entah itu Pamsimas kayak desa wisata, banyak sekali yang
akhirnya berbenturan dengan suasana kebatinan di tingkat lokal. Karena prinsipnya ya mereka masuk ke desa melalui desa, tapi dalam hanya desa berperan untuk diperalat, misalnya membuat SK tentang kelompok masyarakat. Ini kan untuk melegitimasi. Tapi setelah itu desa nggak punya otoritas untuk itu. Lalu dibikin kelompok-kelompok yang ini menjadi dinasti. Kelompok apapun, ya. Ini penyakit sekali ini. Dan ini pendekatan sektoralnya begitu. Alasannya pemberdayaan gitu. Judulnya pemberdayaan, atas nama pemberdayaan. Tetapi ini memunculkan kalau yang di sektor-sektor ada duitnya, itu memunculkan namanya ini ya, dinasti saya sebut. Lalu ada sengketa dengan orang-orang yang tidak masuk kelompok dan sengketa antara kelompok itu dengan desa. Inilah mengapa tradisi Asia tadi ya saya katakan nggak bisa seperti itu. Jadi otoritas itu penting, akuntabilitas itu penting, responsibilitas itu penting di situ. Kemudian yang keempat, rezim keuangan. Wah, ini uang ini luar biasa. Kita mengenal uang negara dan uang rakyat. Para pemimpin politik biasa bicara uang rakyat, tetapi yang lain bicara uang negara. Dan yang lebih dominan, lebih berkuasa adalah uang negara. Jadi uang itu disalurkan disertai dengan ketidakpercayaan. Sehingga diatur sedemikian rupa. Jadi uang itu harus tertib, tadi ya, order and law tadi ya, harus tertib, harus selamat. Bukan uang yang berdaulat untuk rakyat, tapi uang yang selamat, bukan uang berdaulat. Sehingga dengan cara-cara begitu, mengapa kita kalah dibanding negara-negara tetangga? Kita bukan berarti mandek, tapi langkahnya itu berat, pedati, langkahnya berat banget. Kita melangkah satu langkah, tetangga kita sudah melangkah lebih banyak langkah. Cina udah lebih banyak lagi. Ya kita kalau mau bersaing, mau berkompetisi, mau menjadi negara yang berdaulat, bangsa yang berdaulat susah kalau dengan cara-cara begitu. Ya, jadi ini 4 rezim dikeroyok sehingga kalau yang datang ke desa itu kan beberapa hal ya dengan 4 rezim itu. Pertama ya dengan regulasi tadi ya. Regulasi banyak sekali. Regulasi itu lebih banyak menuntut kewajiban ke atas daripada hak. Ya, ini pasti ini melemahkan ini. Jadi kreasi lokal, kalau presiden selalu bicara tentang potensi lokal ditekankan beberapa hari yang lalu gitu ya. Nanti akan berhadapan dengan rezim itu, rezim peraturan itu. Karena itu peraturan ini memang harus dibabat. Ya, jadi harus kita kembali ke negara hukum. Negara hukum itu artinya ya hukum kita buat itu untuk ekspresi pencapaian manusia, kehendak orang banyak. Bukan apa yang dipikirkan oleh para sarjana hukum atau birokrat dengan menguraikan, menafsirkan pasal-pasal yang sangat positifis itu. Jadi ini peraturan, negara peraturan yang masuk itu. Nanti jadinya kita masyarakat berbaris seperti yang saya katakan sebelumnya. Kemudian yang kedua proyek ya. Proyek ini lengkap, tadi saya udah bicara ya. Jadi proyek. Desa itu masuk dalam kerangka apa yang disebut oleh Taniali itu project system. Masuk dalam itu, mau pembangunan, mau uang, mau sektor, kerangkanya di situ. Ya, nanti politisi juga senang di situ karena memang sudah dibatasi oleh kerangka birokratisasi dan teknokratisasi sehingga politisi ini susah untuk melangkah keluar. Jadi kalau kita lihat pada fungsi pemerintah tentang proteksi dan distribusi, ini para pemimpin politik ini kan menghadapi gurita ini kan besar ini, gurita negara administratif, negara peraturan ini kan ngeri itu. Sehingga yang dilakukan oleh para pemimpin politik ya melompati ini, bukan menghancurkan struktur ini, tapi melompati dengan cara populis, membagi dengan cara populis. Padahal dengan proyek-proyek pembagian populis ini sebenarnya hanya menyenangkan rakyat tapi tidak menolong rakyat. Tapi itu lebih baik daripada kalau distribusi tidak jalan. Nah itu pun distribusi masih dikawal ketat dengan rezim keuangan. Ya.
keuangan yang maha kuasa tadi. Nah akhirnya pemerintah kita itu sanggup memberikan distribusi sumber daya secara populis, tetapi dia sulit untuk memperkuat fungsi-fungsi proteksi terhadap rakyat. Ya, akhirnya rakyat itu untuk mengakses harus berhadapan dengan gurita. Gurita birokrasi, gurita tengkulak, ya, gurita peraturan gitu ya. Ya kalau mau rakyat, ya hambatan-hambatan kan harus dipotong itu. Entah hambatan sertifikasi, ya kita ini kan dikepung dengan sertifikasi dahsyat betul. Ya, sertifikasi kayu, sertifikasi macam-macam lah ya. Nah kalau mau memperkuat rakyat ya barrier ini ya hambatan-hambatan ini kan harus dipotong karena rakyat logikanya berbeda. Ya. Jadi punya fungsi proteksi itu lemah. Kalau distribusinya jalan meskipun hanya dengan cara populis gitu. Kemudian yang ketiga yang mengepung desa itu adalah urbanisasi yang terbalik tadi. Urbanisasi yang sudah mengalami kemandekan di kota atau istilahnya mengalami implosi, ledakan di dalam dan kemudian diikuti ledakan keluar. Jadi dikepung ya. Jadi kalau mau mengembangkan desa, ekonomi desa ya dengan nalar urbanisasi, bukan ruralisasi. Ini saya kira dua hal yang berbeda. Ya, kalau urbanisasi itu ya dengan nalar-nalar kota itu masuk ke desa. Tapi kalau ruralisasi ya kembali pada prinsip yang disampaikan oleh Lipton tadi, kekuasaan politik gitu ya. Sama juga yang dipikir oleh penggagas agropolitan namanya John Friedman, ini kekuasaan politik, bukan hanya sekedar proyek teknis. Enggak, ini kekuasaan politik, radical planning nih gitu. Ya, sama dengan tadi yang disebut oleh Michael Wood ya. Jadi artinya kalau kita ruralisasi penting untuk memperhatikan lokalitas, kehidupan dan representasi. Jadi bukan dengan pendekatan kota masuk ke desa. Ya tentu ini dampak dari dampak dari kota mengepung desa ini ya pasti melemahkan desa. Ya wujudnya orang kota mengambil hasil bumi dari desa, orang desa mengais rezeki di kota. Kan begitu terus. Ya. Sehingga ekonomi yang tumbuh di desa ini bukan ekonomi produktif yang dimiliki oleh orang desa, tapi diisolasi, dieksploitasi oleh orang kota. Jadi yang tumbuh di desa adalah ekonomi konsumtif. Ekonomi konsumtif ditopang oleh produksi yang sangat subsisten, satu, dan tentu kayaknya ini produksinya ini lebih rendah. Kan banyak orang udah menunjukkan nilai tukar petani itu rendah, semakin merendah terus gitu. Itu artinya apa? Daya jualnya lebih rendah. Sementara kebutuhan untuk beli itu kan lebih tinggi. Sehingga lalu hadir pemerintah dengan belanja, dengan BLT gitu ya. Ya, kemudian juga ada yang namanya remitensi. Yang tadi loh, orang-orang desa yang mengais rezeki ke kota itu kan uangnya dibawa pulang, itu namanya remitensi. Jadi produksi subsisten, kemudian yang kedua belanja pemerintah ya, dengan berbagai bentuk, lalu remitensi ini mendukung yaitu mempertahankan daya beli tadi, mempertahankan ekonomi konsumtif, bukan mendorong atau membangkitkan ekonomi produktif. Nah ini saya kira problem di situ besar dan ya kita kalau mau berubah ya di switch. Ya, kita perlu melihat namanya desa juga dari sisi desa gitu. Dan saya kira gagasan saya tentang ruralisasi juga sudah saya sampaikan dan lain kali ini kita dalami lagi soal bagaimana kita mengungkit ekonomi di desa itu. Tapi poin saya bahwa kota mengepung desa itu masalah serius. Kalau kita mau maju ya tadi skemanya tadi, skema Alibaba, skema Jack Ma itu ya, desa mengepung dunia gitu. Bukan desa mengepung kota, desa mengepung dunia. Tentu dengan kekuatan lokal yang lebih masif terstruktur gitu. Dan
itu pelajaran penting yang nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut. Artinya kita tidak hanya digitalisasi gitu, desa digital, tapi produksinya nggak ada gitu. Itu sama dengan orang membuat web tapi kontennya itu jarang muncul, jadi percuma aja, cuma rumah kosong aja, rumah tanpa isi. Jadi orang lebih suka teknologi teknis tetapi hakikatnya tidak ada. Saya kira demikian. Terima kasih.